Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cobra Group. Hari ini kita berada di Desa Cungkup, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Ini ada armada Sigra lur, terjadi remnya dalam lur ya, dan ngocok ya. Ini setelah kita cek lur, untuk kampas rem yang sebelah kiri teman-teman ya, ternyata sudah tipis. Nah kalau sak mono kalau lur karean kampasnya, dan ternyata sudah sangat tipis teman-teman ya. Bahkan ini sampai mengenai piringan cakram lur ya. Ya kalau lur, dan sampai tipis banget. Pantesan ini ngocok lur ya. Kalaupun nggak ngocok terlalu dalam untuk remnya lur. Untuk sebelah kanan nyoba kita cek lur. Untuk sebelah kanan ini kayaknya aman lur. Nah sak mono kandele masih aman untuk yang sebelah kanan teman-teman ya. Jadi ini nanti akan kita ganti untuk dua-duanya lur. Ini katanya barusan dibawa ke bengkel lur ya, untuk mengganti kampasnya. Ternyata yang diganti cuma yang sebelah kiri, untuk sebelah kanan ternyata masih tipis. Nah masih sudah tipis teman-teman ya. Ini akan langsung lur kita lepas ya. Untuk cakramnya, kampasnya akan kita ganti untuk kampas yang baru. Ini kita longgarkan lur. Nah ini ya, yang bawah ini aja kita lepas, bautnya kita lepas lur. Kalau ini enggak usah lur, yang besar enggak usah dilepas. Jadi kalau cuman mengganti kampas gampang teman-teman ya. Oke lur. Nah ini untuk bagian bawah aja lur yang kita lepas ya. Setelah ini baru kita cukil naik lur ya, pakai obeng juga bisa. Nah kita cukil untuk rumahnya kampas lur. Untuk pistonnya ya, ini kita congkel ke atas biar lepas dari piringan. Nah oke lur, ini sudah lepas dari piringan ya. Nah sip. Nah kita taruh sini aja. Ininya ternyata kita kencangkan lagi lur untuk yang bagian atas ya. Dan ternyata lur kampas nih habis. Nah gitu lur. Ini belum ada 2 bulan lur, diganti kiri kanan ternyata yang sebelah kanan masih tetap tipis. Kemungkinan yang kemarin masih tebel teman-teman ya, tapi sekarang sudah habis. Ini bahkan sampai mengenai piringan lur, piringan cakram ya. Jadi penyebabnya rem terlalu dalam lur, apalagi sampai ngocok. Kalau mobil baru berarti kampasnya habis ya. Sebenarnya ini ada sensornya lur. Nanti tak kasih tahu lur, sensornya cuman plat ya. Jadi ini akan kita ganti untuk kampas yang baru lur, karena ini sudah sangat tipis, bahkan sudah mengenai piringan untuk besinya kampas ya. Nanti kiri kanan akan kita ganti semua lur, biar balance, biar imbang ya. Di mereknya apa ora patek ketok lur, gak iso nyawang lur lek nggak kacamata ya. Nah ini teman-teman ya. Nah ini untuk kalipernya masih sip. Untuk yang belah bagian atas juga sama lur, masih sip. Nah sip, masih bisa gerak. Nah berarti ini masih bagus teman-teman ya untuk kalipernya. Nah ini sampai mengenai piringan lur ya, piringan cakram ya. Untuk bagian tepinya ini masih utuh lur, dan katanya kemarin juga dibubutkan lur untuk piringannya ya, tapi ternyata masih utuh. Untuk pistonnya nanti kita masukkan lur. Kalau mobil baru semacam ini gampang lur, kita tekan aja bisa teman-teman ya. Kita congkel, kita tekan pakai obeng aja bisa masuk lur. Oke lur teman-teman, ini kita ganti. Nah ini lur, sensornya ya, plat ini ya. Untuk sensor ditaruh di atas teman-teman ya. Ini kita ganti baru untuk ori lokal lur. Nah gini teman-teman ya. Nah untuk sensornya kita taruh di atas. Nah sip. Nah gampang lur, ini enggak sampai 5 menit teman-teman ya,
penumpang nggak turun nggak apa-apa, bisa. Untuk Avanza, Xenia, Sigra sama, Innova juga sama lur. Nah ini ada tempatnya teman-teman ya, gampang. Kita paskan tempatnya bagian bawah, baru bagian atas kita tekan masuk, celep. Nah sip, caranya yang lur. Untuk pistonnya ini sudah kita tekan masuk lur, ini harus ditekan masuk sampai habis teman-teman ya, baru ini bisa dipasang lagi. Kalau pistonnya nggak ditekan masuk susah dipasang lur. Nah, tapi kalau semacam ini masih seret lur ya, karena untuk bagian tepi kampas ini belum kita kurangi. Nah ini kita kurangi dulu lur. Nah bagian tepi teman-teman ya, nah bagian sini ya, ini kita gosok-gosokkan pada lantai juga enggak apa-apa lur. Kita gosok pakai kertas gosok, pakai gerinda juga enggak apa-apa. Yang penting tepi-tepinya berkurang. Nah ini cuman berkurang aja lur fungsinya ya, biar tidak mengenai piringan yang masih utuh. Sama lur, kiri kanan juga sama, atas bawah juga kita kurangi ya. Nah ini juga kita kurangi. Nah ini lur, ini bagian tepinya piringan masih utuh lur, belum berkurang ya. Dan cara mengatasinya biar tidak nyampe sini, untuk kampas baru kita kurangi cuman bagian pojok aja lur, bagian tepi aja ya. Oke teman-teman, ini kita pasang lagi setelah kita kurangi ya, untuk bagian luar dan dalam pojoknya aja lur ya. Nah, sip, baru platnya ini lur, platnya ini kita pasang ya. Nah sip lur. Nah untuk bagian sensornya ini teman-teman ya, di bagian atas teman-teman ya. Ini kalau sensor ini berfungsi kalau kampas tipis lur, dia akan menyentuh piringan, jadi akan berbunyi krik gitu lur. Jangan lupa platnya ini dipasang teman-teman ya. Nah sip, untuk kiri kanan caranya sama lur, gampang lur, semak ini ya. Nah ini pistonnya sudah kita masukkan, kita turunkan. Nah kalau nggak pas macam ini kita geser, karena kalipernya juga masih bagus, belum macet lur ya. Nah baru ini kita pasang lagi, bautnya 12an 14an ini teman-teman ya. Sip. Nah ini untuk bagian atas, untuk bagian bawah kita kencangkan. Caranya semek ngono kuwi lur, ganti kampas. Bahkan ini kalau satu roda ndak sampai 5 menit selesai lur. Gampang. Ini masalahnya remnya terlalu dalam dan ngocok lur ya. Karena kampasnya sampai habis, jadi kalau direm sampai bunyi gerak gitu lur. Sudah remnya dalam ngocok, begitu direm bunyi kasar. Wes ngono lur, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.